kami bersama saya Nancy. Di sini ada Hervin. Hai Hervin, selamat malam. Halo, selamat malam. Ada Citeti. Hai. Hai. Selamat malam. Kedua Citeti dari Singapura. Welcome to our Zoom. Thank you. Ada Anita. Hai. Baiklah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol, berbicara soal tentang God hope, pengharapan di dalam Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita semuanya di dunia ini lagi menghadapi pandemik global. Terus banyak orang yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan yang membuat mereka kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, buat mereka yang tidak bisa melihat visi mereka ke depan karena masalah pandemik global ini. Menurut teman-teman, bagaimana pendapat kalian atas situasi seperti ini? Bagaimana Anita? Oke, thank you Nancy. Kalau menurut pendapatku ya, saat ini sebenarnya segala sesuatunya tuh lagi diguncangkan. Dalam hampir setiap orang ngalamin masalah yang sama, nggak ada satupun yang nggak kena dampaknya gitu. Bahkan dan ini sifatnya global kan, hampir kurang lebih kayak 200-an negara gitu yang kena dampaknya. Dan aku pikir sebagai anak Tuhan, kita tetap perlu pegang sama 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Karena hal itu yang tidak bisa tergoncangkan, dan itu yang tidak bisa hilang. Mungkin pekerjaan kita bisa kena, tapi kalau kita tetap pegang pengharapan kita di dalam Tuhan, percaya bahwa pengharapan itu tidak pernah ngecewain kita. Karena Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang setia. Allah yang nggak pernah tinggalin kita. Dia yang bilang dia akan jagain kita. Dengan ada pengharapan itu yang bisa bikin anak-anak Tuhan tetap bisa berdiri tegak dan percaya bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Karena Tuhan punya rencana yang baik. Itu aja. Mungkin ada yang mau nambahin? Jadi menurut Anita tadi, kalau di masa sekarang ini kita semua harus punya iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan ya. Kita harus berpegang pada itu. Menurut Citeti, bagaimana dalam menghadapi? Dari ketiga ini sebenarnya kan jadi luas nih. Iman, pengharapan, dan kasih gitu kan. Sebetulnya semuanya itu menurut aku sih saling berkaitan satu sama lain gitu kan. Tidak, menurut aku nggak bisa hope, pengharapan berdiri sendiri, iman berdiri sendiri, dan kasih berdiri sendiri gitu. Menurut aku semuanya itu saling berkaitan satu sama lain. Mungkin malam hari ini kita bisa fokusin ke dalam satu topik gitu, misalkan tentang pengharapan, ya nggak sih? Pengharapan. Dengan apa yang dibilang Anita tadi kan, dampaknya banyak, semua kena dampak, ya nggak sih? Mungkin yang bekerja banyak yang kena di PHK, karena sebenarnya nggak bukan salahnya si perusahaan juga sih menurut gua, karena perusahaan sendiri juga mau jalanin usahanya juga seperti gimana gitu kan. Mungkin produksinya juga terhambat, penjualannya juga terhambat. Jadi satu sama lain juga saling link satu sama lain. Tapi menurut gue banyak ngomongin tentang pengharapan ya. Pengharapan itu menurut gue tuh pengharapan, iman, dan kasih. Seperti tadi kita ngomong, nggak ada, semua saling berkaitan satu sama lain. Ya nggak sih? Ya. Orang yang punya iman, udah pasti punya pengharapan. Bener nggak sih? Benar. Orang yang punya iman, punya pengharapan, dan juga pasti ada kasih.
kalau kita punya iman, kita punya kasih. Kalau kita dalam Kristus, ya kasih kita kepada Kristus itu yang membuat kita iman timbul, ya kan sih? Dengan adanya iman, kita punya pengharapan. Jadi yang tadi ngomong, jadi kasih kita kepada Kristus, Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga kita juga mengasihi Tuhan, karena ada kasih Kristus dalam hidup kita, maka timbul iman. Dalam iman, ada pengharapan. Sebenarnya kalau ngomongin pengharapan itu mengenai masa depan. Kayak gini, misalkan ngadain pandemik gini, orang tuh banyak yang, bagaimana sih nanti ke depan? Keadaan kita udah kayak begini. Kebayang nggak sih nanti ke depan itu seperti apa? Akankah semakin semakin buruk? Ya Kak? Kita nggak pernah tahu. Orang-orang itu banyak orang takutan, orang kekhawatiran, orang depresi karena takut. Pernah nggak sih dibilang tiba-tiba ngomong gini, aduh kayaknya ya gue tuh banyak denger ya akhir-akhir ini ya, aduh dada gue sakit, aduh sakit lambung gitu. Dan tiba-tiba itu banyak banget orang yang punya tiba-tiba itu pada sakitnya itu hampir yang sama gitu. Dada sakit lambung, sesak napas gitu kan. Mungkin juga karena fear and anxiety sih menurut gua. Gimana, Vin? Ya, bagaimana menurut Hervin tentang yang tadi Citeti katakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu kan semuanya satu paket ya, bisa dibilang ya. Menurut Hervin bagaimana nih? Kan di saat-saat ini benar seperti kata si Citeti, tiba-tiba orang bisa sakitnya bisa tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Terus biasa kita juga mendengar karena mereka ketakutan yang berlebihan, jadi muncullah penyakit-penyakit itu ya. Kalau menurut Hervin sendiri bagaimana? Ya, kalau buat saya secara pribadi melihat kondisi, terutama kondisi saat ini yang sedang terjadi ya di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, maksudnya ini buat saya adalah sebuah kesempatan khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya mulai gitu loh, taruh iman kita, pengharapan kita, kasih kita sama Tuhan. Lewat siapa? Ya lewat orang-orang sekitar kita, sesama kita, kayak gitu. Misalkan kayak contoh, situasi sulit nih, orang di PHK, orang yang dirumahkan tapi nggak dibayar, gajinya dipotong, THR nggak turun, bonus nggak turun, misalkan kayak gitu kan. Terus di satu sisi, orang ngerasa kayaknya udah kayak putus harapan, apalagi yang banyak yang ngerasa putus harapan itu kebanyakan anak-anak Tuhan pun juga mengalami hal yang serupa kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau kita diterjang badai sehebat apapun, selama kita tidak berhenti berharap, ya saya percaya bahwa di situ pasti akan ada jalan keluar sendiri kayak gitu. Tentu pengharapan kalau nggak ada iman pun juga yang nggak bisa berbuat apa-apa juga, bener nggak? Iman tanpa ada kasih apalagi, karena kasih ini kan firman Tuhan juga pernah bilang bahwa kasih adalah mengalahkan segalanya, benar gak sih? Mengalahkan ketakutan, kasih juga mengampuni yang namanya kesalahan, kayak gitu. Nah, buat saya intinya iman, pengharapan, dan kasih memang ini 3 elemen penting yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia, karena ini 3 hal ini yang Tuhan taruh diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk ya kita gunakan. Gak cuman hanya pada saat lagi situasi sulit, mungkin pada saat situasi sedang tidak sulit pun ya kita tetap harus gunakan 3 atribut ini kayak gitu, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau kita ngomongin pengharapan, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita selalu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, benar gak? Harusnya kalau kita percaya dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya, kalau kita minta, pasti dia kasih, kayak gitu. Dan kalau Tuhan janji, harusnya kita juga harus percaya dong, kalau
dia pasti menepati janji-janjinya. Makanya di situ kita harus taruh pengharapan kita sama Tuhan. Kalau kita taruh pengharapan kita sama manusia, jelas kita pasti kecewa karena manusia bisa aja ingkar janji, bener gak? Tapi Tuhan, siapa dia kan di dalam firman-Nya sehingga dia bisa berdusta seperti manusia kayak gitu. Jadi intinya ya jangan pernah naruh pengharapan kita di tempat yang salah, tapi taruh di tempat yang tepat, yaitu siapa? Ya Yesus lah sumber pengharapan kita. Dan kalau kita percaya taruh di tempat yang tepat, ya kita akan melihat bahwa apa yang jadi harapan yang kita harapkan ya pasti akan terpenuhi. Seperti itu sih. Ya, seperti tadi Hervin bilang kalau kita harus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya dan menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Tapi kebanyakan dari yang kita dengar di situasi seperti sekarang ini, iya, saya sudah menaruh pengharapan saya di dalam Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah baca firman. Tapi maksudnya keadaan sekeliling masih sama saja dan banyak juga anak-anak Tuhan juga yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, masih ada mereka dalam situasi ketakutan dan kekhawatiran. Menurut kalian nih, bagaimana nih berpengharapan sama Tuhan? Seseorang berpengharapan sama Tuhan, caranya deh, tips-nya bagaimana gitu loh. Punya pengharapan, beriman, menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika ini ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan itu dong hal dasar yang kita lakukan, baca firman dan berdoa. Tapi tidak bisa dipungkiri, kadang melihat situasi, kondisi yang masih sama aja, pasti kita tetap masih ada khawatir, ada ketakutan. Menurut kalian nih, bagaimana cara mengatasi itu? Anita, bagaimana? Oke, kalau menurut aku kayak kekuatan kita itu sebenarnya bukan terletak di kitanya, tapi kekuatan kita itu terletak di Tuhan kita, gitu. Jadi kalau menurut aku pada saat pengharapan kita hilang, maka itu melemahkan kita, gitu. Itu membuat kita jadi hilang kekuatan. Nah, mungkin untuk tetap bisa berharap di saat-saat kayak gini adalah kita mempercayai kita kenal betul siapa Tuhan yang kita percayai. Kenalin karakternya dia tuh kayak apa sih gitu. Jadi, kalau kita benar-benar kenal bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia Allah yang kalau berjanji dia nggak pernah ingkar janji gitu. Dia bilang bahwa dia akan menjaga kita, dia memelihara kita. Kalau dia adalah Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Jadi kalau kita kenal betul dia, aku yakin itu bisa jadi kekuatan buat kita dan kita bisa percaya. Percaya bahwa pengharapan yang kita punya di dalam dia itu bukan pengharapan yang kosong, tapi pengharapan yang benar-benar nyata gitu. Dan dia itu lebih dari sanggup untuk bisa ngerealisasiin apa yang dijanjiin, karena dia itu maha kuasa gitu. Dan menurut aku juga di masa-masa ini adalah saatnya kita menunjukkan gitu, karena setiap orang ngalamin hal yang sama kan, kayak yang tadi aku bilang, setiap orang ngalamin hal yang sama. Terus apa yang bikin anak-anak Tuhan berbeda? Itu iman kita, menurut aku. Iman percaya kita sama Tuhan itu yang bikin kita berbeda. Itu aja sih. Jadi intinya, poinnya, jadi kita harus mengenal karakter Tuhan kita ya. Karakter kepada siapa kita menaruh pengharapan itu. Yang bagaimana dengan Cipteti? Menurut gimana? Apa ya? Tadi menarik sih Anita bilang terakhir apa?
Yang membuat kita berbeda. Yang membuat kita berbeda adalah kita mengenal karakter Tuhan kita, gitu kan. Tapi terkadang-kadang gini, banyak dari kita juga ada sesuatu yang kepercayaan yang salah, ngerti nggak? Ya, jadi kayak itu menurut gue sih lebih ke misalkan kayak tadi kan Nancy bilang, gue udah berdoa, kenapa Tuhan ini masih terjadi? Tuhan, gue udah baca firman, tapi kenapa gue tetap di PHK? Ngerti kan? Ya. Nah, terus di lain pihak, ya kita tahu, kita tuh orang Kristen. Ya nggak sih? Kita ini orang Kristen, kita punya iman, kita punya Tuhan, kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita itu sungguh-sungguh kuat? Gue menarik di Ibrani 6, ayat 19. Di bahasa Inggrisnya gini, ngomong, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. Bahwa hope itu adalah anchor. Anchor itu sauh ya kalau di versi Indonesianya. Itu kan anchor itu jangkar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah pergi naik kapal, kalau kapalnya mau berhenti di tengah laut atau dia mau bermalam, itu dia turunin yang namanya jangkar. Jangkar itu tuh bakalan masuk ke dalam tanah, ke batu. Ya. Nah, kenapa dibilang jangkar? Mau malam itu ada angin, ada badai. Gini loh, maksud gue gini. Ketika kita taruh pengharapan kita dalam Tuhan pun, bukan berarti nggak ada badai. Ya. Jangan jadi anak orang Kristen yang cengeng. Dalam arti gini, gue udah terima Tuhan Yesus, gue orang Kristen, seharusnya tidak ada badai dalam hidup gue. Banyak orang berpikiran yang seperti itu. Seharusnya kalau gue percaya Tuhan, gue nggak akan di PHK. Kalau Tuhan ada, COVID-19 nggak ada. Ya, ngerti kan? Banyak orang berpikiran, seharusnya enggak gitu dong. Kan Tuhan besar. Gue berdoa, seharusnya gue nggak kena COVID-19, misalkan. Ya nggak sih? Tapi dibilang bahwa hope ini, pengharapan itu seperti anchor. Anchor itu ketika kapal itu berdiam di tengah laut, dia taruh jangkarnya, mau ada ombang-ambing, mau badai, mau apa, itu kapal itu akan di situ-situ aja. Tidak, maksudnya gini, kalau ada anchor itu kan tetap di situ kan, karena dikaitkan kan. Nggak mungkin gini, dia di anchor, melanting kemana gitu kan. Karena justru anchor itu yang harus kuat. Dibilang bahwa anchor itu adalah the presence behind the veil, di balik tabir. Tabir Allah, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir Allah terbelah. Ya kan? Itu adalah Tuhan sendiri. Jadi taruh, setuju tadi si Hervin sama Anita bilang bahwa taruh iman kita, pengharapan kita, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan ini juga waktunya, kita sebagai orang Kristen, kita nggak mungkin dong, kita masih manusia, ya kan? Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, pasti ada. Karena menurut gue itu adalah peperangan rohani. Yang namanya orang Kristen itu nggak lepas dari peperangan rohani. Dalam arti gini, iblis itu tuh pasti melemparkan panah-panah api di sejahat untuk masuk ke peperangan rohani kita di mana? Peperangan kita di mana? Di pikiran. Nanti lu gimana lu masa depan lu? Nanti gimana lu istri lu? Nanti masa depan lu gimana nih, keadaan gini aja begini. Ngerti nggak? Itu di saatnya kita menggunakan otoritas kita sebagai anak Tuhan untuk hal ini. Di dalam nama Yesus, all the ungodly, all the unbelief, all the fear, all the anxiety, in the name of Jesus, get out from my life. In Jesus' name. Right? Kalau misalkan kita ada nggak percaya sama Tuhan, kita bisa berdoa, Tuhan, ampuni saya. Saya nggak percaya sama Engkau. Ampuni aku, Tuhan.
Atau mungkin kita bisa tanya, apa yang membuat kita punya kita tuh timbul rasa nggak percaya sama Tuhan? Mungkin nggak kita ada kecewa sama Tuhan? Kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan gara-gara minta jodoh kok belum datang-datang Tuhan, gitu kan? Bisa kan? Terus ngadapin hal ini lagi. Ini aja nggak dijawab, apakah doa gue yang ini dijawab Tuhan? Mungkin kita bisa, oh ya Tuhan ampuni saya kecewa sama Engkau, ampuni saya Tuhan. Saya nggak percaya sama Engkau, saya minta ampun. Tuhan, in the name of Jesus, I ask Lord to take away all the unbelief, take away all the anxiety, take away all the fear in the name of Jesus. Right? Ya menurut aku sih, ini saatnya juga kita juga mulai membangun iman kita, mulai untuk mengambil otoritas kita as a Christian, as a son of God and daughter of God, untuk untuk itu. Karena yang namanya peperangan rohani, iblis itu pasti mengambil kesempatan dalam hal-hal ini, terutama di pikiran. Itu sih. Jadi bisa disimpulkan, bisa dibilang kita harus tahu identitas kita apa di dalam Tuhan. Dan sehingga kita aware akan identitas kita bisa menggunakan otoritas itu untuk melawan pikiran-pikiran yang negatif. Yes. Begitu, bisa dibilang begitu ya? Yes. Ya. Tadi dibilangin soal jangkar. Oke, menurut Hervin bagaimana tuh? Iman itu seperti jangkau gitu. Pengharapan. Ya, makanya saya tadi sempat bilang di dalam Ibrani 6 ayat 19 tadi, kalau dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan baru dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, bukan berarti saat kita taruh iman atau pengharapan kita sama Tuhan, semua akan baik-baik aja. Pasti ada aja gesekan, kerikil, atau tantangan-tantangan yang tetap kita hadapin kayak gitu. Tapi hal yang harus kita yakinkan adalah percaya aja. Maksudnya kita bisa melewati semua tantangan demi tantangan yang ada dalam kehidupan kita selama kita tidak putus asa, selama kita tetap taruh pengharapan kita sama Tuhan. Kalau kita taruhnya di tempat yang salah, ya otomatis nggak heran apa yang udah kita mulai tiba-tiba di tengah jalan berhenti, dan kita bisa aja berkata, udahlah, udah nggak bisa, udah nggak ada harapan, nggak ada apa, dan lain sebagainya. Benar, si jahat itu selalu ada untuk mengintimidasi kita dengan ya kegagalan terutama. Banyak orang yang udah gagal, berapa kali gagal, tapi akhirnya nggak mau mencoba lagi. Harusnya orang kalau udah gagal, ya bangkit lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, terus sampai dia benar-benar bisa meraih apa yang menjadi pengharapan orang tersebut, kayak gitu. Nah, karena kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan sendiri itu pun menjanjikan kepada kita kalau kita lewati air, kita tidak akan hanyut, kita lewat api, kita tidak akan terbakar hangus oleh api itu. Artinya setiap tantangan demi tantangan, setiap musim yang kita lalui, ya percaya aja kalau Tuhan itu selalu ada, selalu menyertai kita untuk melewati. Sekalipun air mata harus diteteskan, sekalipun emosi harus keluar, sekalipun tubuh ini mengalami yang namanya kata sakit, atau kita harus bed rest dan lain sebagainya. Percaya aja, semua terjadi bukan karena untuk membuat kita jadi lemah, membuat kita seolah-olah terlihat bodoh atau jadi konyol atau apa, enggak. Tapi percaya biar melalui semuanya itu supaya kebaikan Tuhan pun tetap bisa kita rasakan, tetap bisa dinyatakan melalui kita. Walaupun di mata dunia terlihat, wah gila, bodoh banget lu mau masih udah sakit kayak begini, udah kehilangan ini dan itu. Ya percaya aja sama Tuhan. Contoh yang kita bisa banyak pelajari adalah di Perjanjian Lama, Ayub. Pada saat Ayub kehilangan segala-galanya, tapi dia tetap taruh imannya, tetap taruh pengharapannya sama Tuhan, dan dia percaya, dan Tuhan akhirnya pulihkan segala keadaannya pada saat itu mengenai Ayub ini. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya semua kembali lagi kepada
pemikiran kita. Kita mau isi di pikiran kita ini tentang hal-hal apa? Kalau kita isi dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ya kita percayalah banyak janji-janji Tuhan. Itu yang bisa menjadikan harapan kita bisa melihat masa depan, kita bisa percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan Tuhan tetap menyertai kita untuk bisa tetap maju, melangkah, dan tetap terus berharap sampai pada akhirnya di kehidupan kita nanti. Seperti itu sih. Ya, menarik sekali ya. Intinya bisa dibilang kita percaya saja pada firman Tuhan dan pada Tuhan itu ya. Ada yang mau ditambahin lagi mungkin? Bagaimana Cita Tim? Mau nambahin? Dari apa yang Hervin bilang tadi soal percaya saja. Ya. Percaya saja. Ya, percaya saja. Ya, good. Tapi maksudnya percaya saja, maksudnya gini, percaya itu aktif. Percaya itu nggak pasif. Misalkan, aku kena PHK atau gimana. Ya. Terus, Tuhan, aku percaya. Udah. Dan aku nggak ngelakuin apapun. It's not belief, I think. I believe that if you believe, you will be do something. Ya. Jadi menurutku itu ada sesuatu ketika kita percaya, dibilangkan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita percaya tanpa melakukan apapun, menurutku itu bukan percaya, itu pasif. Ketika kita bilang, Tuhan, saya percaya, walaupun dalam keadaan seperti ini, walaupun saya di PHK, Tuhan, Engkau pasti buka jalan, berikan aku hikmat-Mu, Tuhan. Aku percaya, ini bukan sebelum seberapa loh. Bener nggak sih? Iya. Ini menurut aku, mungkin ke depan mungkin ada yang lebih worse terjadi. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen, akhir-akhir ini gue berdoa, gue baca firman, Tuhan bilang, ingat gak firman yang Tuhan bilang gini, sampai kesudahannya aku tetap bersama dengan engkau. Ya. Kita itu tidak akan dibiarkan Tuhan tuh seperti yatim piatu, dibilang kan. Ya. Tuhan tuh selalu bersama-sama dengan kita. Menurutku ini saatnya di mana kita sungguh-sungguh pegang firman Tuhan, di mana mungkin Tuhan akan melakukan nggak mungkin, Tuhan pasti melakukan mukjizat. Di mana Elia di sungai Kerit tidak ada yang ngasih makan, Tuhan kirim burung gagak untuk memberi dia makan daging, roti. Benar? Seperti itu, mungkin nanti ke depan akan banyak terjadi hal-hal seperti itu. Disitulah kita perlu untuk membangun iman kita, untuk membangun hubungan kita, balik lagi hubungan kita. Karena gini, menurutku, bagaimana kita bisa tahu mengenai identitas diri kita tanpa kita punya relationship with God? Bagaimana kita mengenal Bapa kita kalau kita nggak punya relationship secara pribadi dengan Dia? Benar? Saya jujur ya, kalau aku sih sama Tuhan tuh apa adanya. Kalau aku lagi down, aku bilang, Tuhan, aku lagi down. Kalau aku lagi kesel, aku bilang, Tuhan, aku kesel. Orang-orang bilang, gimana sih ini apa pribadi? Menurut aku sejujur-jujurnya sih, sebagai apa sebesar kita membuka hati kita, sebesar itu juga Tuhan masuk dalam hidup kita kan. Yeah. Tidak ada rahasia di dalam, maksudnya gini, walaupun kita nggak ngomong, Tuhan tuh tahu kan Tuhan yang besar gitu kan. Tapi kenapa Tuhan tuh mau kita ngomong? Karena Tuhan tuh mau kita punya relationship with God. Itu sih menurut gue. Membangun hubungan kita bersama Tuhan itu sendiri. Datang kepada Tuhan sebagaimana kita adanya.
jujur kepada Tuhan, itu ya intinya ya. Kalau Dan juga percaya itu adalah aktif. Dan percaya itu adalah aktif, bukan hanya perkataan aja aku percaya gitu. Dan tadi juga menarik, tadi Hertin juga bilang gitu kan, Hertin katakan kalau ketika kita menghadapi masalah gitu, kita harusnya bangkit lagi, taruh pengharapan kita di dalam Tuhan lagi gitu. Ketika kita jatuh, kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita percaya pada firman-Nya Tuhan gitu. Dalam keadaan saat-saat seperti ini, gini deh, ketika seseorang jatuh, enggak semua orang bisa langsung bangkit berdiri seperti yang kita bicarakan ini. Mungkin kalau kita tidak mengalami posisi di mana seseorang itu mungkin kita bisa bilang mengalami PHK atau apa gitu, mengalami PHK, buat dia untuk bangkit lagi mungkin agak, kadang ada beberapa orang yang agak susah gitu ya. Menurut kalian nih, gimana nih? Selain tadi kan kita udah bahas, harus tahu identitas kita di dalam Tuhan. Terus bangun relationship kita bersama Tuhan gitu loh. Ada tips-tips lain lagi nggak gitu? Anita mungkin? Ya, mungkin aku bisa mau sharing sedikit ya. Di masa-masa gini justru menurutku kita perlu untuk ada dalam satu komunitas, di mana kalau yang satu jatuh, yang lain bisa saling menguatkan. Karena kita tahu bahwa kita ini bukan manusia individual kan, kita butuh ada di dalam satu komunitas supaya bisa support kita, jadi support system kita. Terus yang kedua, hati-hati sama apa yang kita konsumsi, yaitu apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena menurutku apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu menentukan nutrisi apa yang masuk ke jiwa kita atau roh kita. Jadi kalau kita masukin itu makanan yang nggak sehat, maka tubuh kita, maka roh kita atau jiwa kita juga nggak sehat gitu. Jadi mungkin perlu perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat gitu. Setuju. Ya. Bisa dibilang komunitas juga menjadi pendukung ya buat seseorang, buat bisa biar ketika dia jatuh dia punya semangat bangkit lagi, dan itulah yang sebagai kita orang Kristen jadi saling menguatkan, saling membantu, dan menjaga pikiran, melihat, mendengar dan memasukkan pikiran kita dengan yang positif dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya aura positif. Begitu benar? Yes. Ya. Menurut Herwin gimana? Ada yang bagaimana? Gimana, Vin? Ya, kalau menurut saya, kalau ditanya kayak tadi dibilang orang ada nggak di titik terendah misalkan gitu ya kan, kehilangan pekerjaan atau di PHK kayak gitu. Tentunya tantangan, namanya itu tantangan lah ya kalau mungkin bahasanya saya. Ya setiap tantangan yang dihadapi orang jelas beda-beda. Intinya semua orang juga menghadapi yang namanya tantangan atau sebuah masalah kayak gitu. Nah, semua tergantung bagaimana dari individu orang-orang tersebut mau memilih tetap ada di titik yang paling rendah itu atau dia keluar dari titik tersebut kayak gitu. Misalnya contoh, saya dulu juga pernah ada di satu posisi yang paling rendah banget di satu titik, yaitu pada saat saya harus meninggalkan pekerjaan di tempat kerja yang sebelumnya waktu itu kan. Buat saya yang tadinya saya bisa nyaman di situ, fleksibilitas kerjanya pas banget, tapi saat saya harus tinggalkan itu menjadi titik terendah. Selama berapa bulan saya nggak kerja kayak gitu, itu benar-benar titik terendah gitu. Dan saya mikir waktu itu udah mau merit, terus uang dari mana, apa gimana kayak gitu. Tapi akhirnya benar yang dibilang Anita tadi, kita butuh yang namanya komunitas kayak gitu, komunitas sel atau apalah istilah lainnya seperti itu, karena di situ akan ada banyak orang-orang yang support kita, ada orang-orang yang akhirnya ngebantu kita
kasih kita channel, relasi gitu. Dan akhirnya saat saya punya hubungan yang baik dengan orang-orang tersebut, akhirnya ada salah satu rekan kerja saya yang akhirnya sekarang jadi atasan saya, bantu saya masuk ke tempat kerja yang sekarang, dan akhirnya saya bisa keluar dari titik itu. Wah, ya mungkin saya memerlukan waktu berapa bulan, mungkin setiap orang ada yang lebih atau mungkin lebih cepat dari saya atau apa, ya intinya berbeda-beda lah ya. Nah, dan yang paling penting adalah gini loh, setuju juga tadi disampaikan Teti, ya kita emang harus aktif, nggak bisa yang namanya diam kayak gitu kan. Sering nggak usah ngomongin soal iman deh, soal doa aja deh. Apakah doa itu cuma sekedar berkata-kata seperti kita di ruang doa atau acara ini nanti selesai tutup kita berdoa? Enggak, doa itu adalah yang menjadi doa kita sesungguhnya adalah kehidupan sehari-hari kita. Saat kita tutur kata sama orang, saat kita komunikasi di keluarga atau apa, itu yang sebenarnya secara nggak langsung tanpa kita sadari itu sebenarnya itu yang jadi doa kita kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong misalkan bilang kalau yang buat nikah deh, misalkan kita mau muji suami atau istri, saya sering bilang istri saya, kamu lucu deh gitu, kamu cakep deh kayak gitu kan, otomatis kan dia nggak cuma lucu secara jasmaninya aja, tetapi secara rohnya juga dia lucu, dia lembut, dia cantik kayak gitu. Dan ya itu yang secara tanpa kita sadari sih sebenarnya kan terjadi. Nah makanya pengharapan ya kayak tadi, kalau mau dibilang harapannya apa sih? Ya, misalkan yang jomblo, harapannya pengen cepet-cepet nih dapat jodohnya yang tepat gitu. Harapannya yang udah nikah, harapannya pengen punya anak misalkan kayak gitu ya kan. Atau misalkan pengen punya rumah atau apa kayak tadi yang kita diskusin sebelum acara mulai, ya seperti itu kayak gitu. Jadi jangan pernah kita isolasi diri, itu yang pastinya ya, karena kita butuh orang-orang yang tepat, orang-orang yang terbaik lah dalam sebuah komunitas. Yang lebih penting lagi ya hubungan dengan Tuhan itu juga tetap harus dijaga. Yang ketiga ya walaupun tantangan semakin sulit, semakin berat, untuk tidak mudah dijalani oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, ya jangan pernah menyerah gitu loh, tetap percaya, taruh terus pengharapan kita sama Tuhan. Dan kita harus yakin dan percaya kalau janji Tuhan iya dan amin. Amin. Gitu sih. Amin. Jadi bisa disimpulkan pembahasan kita malam ini tentang pengharapan itu, apapun masalah pergumulan yang dihadapi dari setiap orang, yang pertama bisa saya simpulkan, jadi kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan, build our relationship with God. Nomor 2, kita harus aware identitas kita siapa di dalam Tuhan dan menggunakan otoritas kita. Dan ketiga bisa dibilang kita harus mengelilingi diri kita itu dengan orang-orang, dengan komunitas yang benar. Jangan mengisolasi diri, tapi mulailah bergabunglah dengan maksudnya komunitas komsel atau DET, komsel gitu, dengan orang-orang yang membangkitkan, menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Benar teman-teman? Di sini acara ini kita mungkin nanti bisa Citeti bantu doa buat setiap yang mendengarkan obrolan kita ini, siapapun mereka, kita tidak tahu, tapi kita di sini kita punya satu visi, satu misi, di mana kita mau share tentang pengharapan kita di dalam Tuhan, tentang iman kita di dalam Tuhan, tentang kasih Tuhan itu sendiri. Mungkin Citeti bisa bantu doa buat orang-orang yang mendengarkan ini, apapun pergumulan mereka yang kita tidak tahu, kita mau sepakat berdoa buat siapapun yang mendengarkan obrolan kita ini, biar mereka bisa punya pengharapan di dalam Tuhan, bertemu dengan komunitas yang benar. Gitu. Bisa silakan Citeti. Kita satukan hati kita di dalam doa, berdoa buat setiap yang mendengarkan obrolan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami boleh berbincang-bincang Tuhan, menguatkan satu sama lain Tuhan, mengenai pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, saat ini Tuhan kami datang kepadamu Bapa,
Bapa, ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Seringkali Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan akan masa depan kami. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu, kami minta ampun Tuhan. Tuhan, ambil semua setiap ketakutan kami, kekhawatiran kami Tuhan. Angkat semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, setiap pikiran-pikiran negatif Tuhan, pikiran-pikiran tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan Tuhan. Saat ini Tuhan di dalam nama Yesus kami tolak semua setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau selalu mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami mau pandangan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami hanya mau melihat kepada Engkau. Karena Engkau adalah pengharapan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersepakat bagi setiap mereka Tuhan yang mengalami di PHK ataupun dirumahkan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini setiap orang Tuhan bahkan yang punya perusahaan Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau adalah sumber Tuhan, anchor Tuhan. Kami taruh Tuhan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan bukakan jalan Tuhan. Setiap pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Ketika setiap mereka Tuhan tidak ada pengharapan. Tapi kami melihat Tuhan pengharapan Tuhan. Karena kami melihat kepada Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan setiap iman yang mulai lemah. Kau kuatkan kembali Tuhan. Setiap mereka yang pengharapannya mulai lemah. Tuhan, biarlah sungguh Tuhan nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Biarlah setiap mereka Tuhan boleh melihat pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan melihat hari-hari kami baik. Kami diberkati Tuhan, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang belum punya komunitas yang baik. Kami berdoa Tuhan, bawa Tuhan teman-teman yang baik Tuhan. Komunitas yang baik Tuhan bagi setiap kawan-kawan kami yang belum punya komunitas Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, pada akhirnya kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap mereka yang terkena COVID-19 dengan ajaib Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami yang ajaib. Sembuhkan mereka dengan ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, berdoa untuk setiap dokter Tuhan, bruder Tuhan, nurse Tuhan, kami berdoa berkati mereka, lindungi mereka, berkati Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan juga hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, kepada Bapak Presiden Pak Jokowi, Wakil Presiden Tuhan, dan juga segenap menteri Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan turun atas mereka, sehingga sungguh Tuhan hikmat-Mu turun atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan di bangsa ini Tuhan, jagai dan lindungi bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa berkati juga Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa Tuhan. Setiap negara yang terkena Tuhan COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar sungguh tangan-Mu yang luar biasa turun tangan Tuhan. Kau menyembuhkan dengan ajaib. Tuhan, kami percaya Engkau masih pegang kendali atas bumi ini. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Kami tutup Tuhan perbincangan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Thank you, Citeti buat doanya. Well, teman-teman, akhirnya kita selesai. Be blessed to be blessing buat semua yang mendengarkan. God bless you all. Sampai ketemu di obrolan kita next ya. Bye. Bye. God bless you.